Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu menonton video saya yaitu di Barakatul Karomah Sukabumi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dalam bimbingannya, semoga mendapatkan keilmuan yang bermanfaat, rezeki dengan penuh keberkahan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya Dina, malam kesempatan ini saya akan membahas salah satu tentang masalah ayat-ayat Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas daripada ayat-ayat Allah itu. Insya Allah saya akan membahas tentang masalah ayat 45 surat Al-Baqarah ayat 45 atau 40 ayat 439 atau sampai 41 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kafaru di sini menjelaskan orang-orang yang kufur. Kadzabu yang membohongi bi ayatina kepada ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah isi atau penghuni neraka, hum fiha khalidun. Di dalam neraka mereka itu akan kekal. Nah, di sini ayat-ayat daripada syariat, contoh-contohnya orang kafir tak percaya kepada Al-Quran atau keluar daripada Islam, berarti keluar daripada Islam itu adalah kafir. Yang selalu membohongi Al-Quran ini atau ayat-ayat ini, maka di akhirat nanti orang yang seperti itu akan dimasukkan dalam neraka kekal. Tapi di sini saya akan membahas tentang masalah ayat Al-Quranul Qadim, yaitu aslinya Al-Quran atau yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu diceritakan ayat hakikatnya. Orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yaitu berarti orang yang selalu pegang teguh di dalam keyakinannya ayat-ayat Allah itu adalah artinya, ciri-cirinya adanya Allah. Nah, ini termasuk saya sendiri yang termasuk ciri-cirinya adanya Allah. Inilah saya bicara di hadapan kamera atau berbicara selalu menyapa kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Ayat-ayat Allah itu ini adalah ciri-cirinya adanya Allah. Maka bila mana kita tak percaya kepada ciri-cirinya ini Allah, ketika manusia di dalam hatinya, akulah yang bisa ngaji, akulah yang merasakan, akulah yang membaca, akulah yang menjadikan video itu, kalau babakan dilihat dari segi kacamata syariat seperti itu. Kalau kacamata rohani ya, seharusnya Allah lah yang melakukan seperti itu. Nah, kalau bila mana manusia kalau sudah merasakan di dalam hatinya, merasakan ini tentang masalah ayat-ayat Allah,
karena di dalam hatinya mengatakan akunya aku, nama aku. Tapi bukan akunya di dalam hati akunya Allah. Kalau akunya di dalam hatinya aku semacam Deden ini yang berbicara, bila mana tak dipuji, tak disanjung akan merasa kepanasan. Bila mana sudah merasakan kepanasan, terus-terus diobok-obok akan merasa lebih panas lagi. Sifat neraka bakal ada di dalam hati kita. Kalau kita misalkan sebenarnya yang melakukannya akunya Allah, nah disitulah akan merasa redup, bahkan manusianya tak bisa apa-apa, karena manusia ini adalah sifat mempunyai makhluk. Hari makhluk sifatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika siapapun yang telah melihatnya, jangan mengatakan akulah yang menonton di dalam hati. Cuman kalau secara syariat mah nggak apa-apa di dalam mulut, kalau dilihat dari segi syariat atau fisik. Kalau secara tidak kelihatan dalam hati, akunya yang menyaksikan pengajian ini, akunya Allah, disitulah akan merasa bertambah-tambah. Makanya tidak termasuk membohongi kepada ayat-ayatnya Allah. Ayat Allah yang mana? Nah ini kalau dari segi ayat, nah ini banyak seperti di Al-Quran. Kalau ayat syariat banyak juga seperti orang-orang yang berkeliar kemanapun. Itulah ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi disusul sama ayat ya Bani Israel. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kalau dilihat dari segi ayat ini, ayat syariat, dilihat dari segi ayat syariat, maka ke orang Bani Israil yang ada di mana? Yang ada di negara daerah timur. Orang Bani Israel. Nah, kalau kepada yang Bani Israel ini orang sana jauh kalau secara syariat. Padahal saya akan membahas tentang masalah hakikinya. Ya Bani Israel, hei anak Adam, Isra yang berjalan ke makhluk. Ini kepada kita, ayat-ayat ini kepada kita. Ya Bani Israel, hei. Kalau buat kita, hei wahai Deden, gitu kan. Israel anjing jalan, iya sebagai hamba, jangan sampai berjalan kita ruhannya nih. Ya Bani Israel, hei anak Adam yang berjalan sebagai hamba, udhkuru sing ingat. Kenapa? Israel adhkuru sing ingat, sing sadar, sing eling. Nikmatil jallati, nah yang engkau yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang selama ini an'amtu alaikum. Kenikmatan yang kita dapat kalau secara syariat, nih saya berbicara dulu secara syariat. Kenikmatan yang selama ini kita rasakan, kita dapat nikmat makan, nikmat tidur, nikmat minum, nikmat sare atau nikmat jalan kaki atau nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Nah kalau secara syariat mah seperti itu. Tapi kalau secara ruhi Bani Israil nikmati, kenikmatan ini adalah semuanya bukan kita. Yang tiada lain nikmat ini yang dirasakan oleh ruhania, yang selama Allah telah berjanji wa aufu bi ahdi, berjanji upi biahdi penghuni karena janjinya kepada kalian, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku mereka takutlah. Nah wahai kita, jangan selama ini jangan kena oleh provokator, oleh golongan-golongan nafsu-nafsu syaitan kita, supaya kembali kepada Allah. Kenapa? Supaya kembali kepada Allah. Percayalah kepada Allah, bukan secara dohir doang,
tapi percayalah kepada Allah secara ruhania. Yakinilah Allah yaitu di dalam hati, yakinilah Allah yang selalu berperan. Kenapa yang selalu berperan hanya Allah, tiada lain? Semoga orang bila mana selalu merasa berperan hanya Allah akan merasa ketenangan di dalam dirinya, insya Allah, karena Allah telah memberikan kepada nikmat kita semua. Secara dohirnya dirasakan, secara batinnya pun kita merasakan, apalagi kalau sudah kembali di sisi Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah menjadi berkah dan datang kenikmatan itu surga na Allah. Untuk sementara sekian dulu, silahkan kalau suka share atau subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak ada, setiap ada kegiatan tidak akan ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.